Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat sore. Kok rasanya kurang semangat ya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat sore. Salam misi. Sampai ke ujung bumi. Kurang semangat ya, nanti sambil berdiri ya, kalau boleh sambil berdiri. Salam misi nanti saya ngomong salam misi Bapak Ibu sekalian sampai ke ujung bumi tunjuk ke atas sebelah kanan ya. Jadi tunjuk ke sana ya. Saya ulang ya. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Salam misi. Sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, salam misi. Sampai ke ujung bumi. Salam misi. Sampai ke ujung bumi. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, kami bersyukur. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih gitu ya kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk boleh hadir pada acara seminar misi hari ini. Bapak Ibu, saya percaya jika kita semua mengerti dan memahami hati Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam kegelapan, tentu kita pasti tergerak ya untuk mendukung dan mengerjakan pelayanan misi kita, khususnya pelayanan misi di gereja kita. Bapak Ibu, tentu saja pelayanan misi yang sedang kita kerjakan ya sangat-sangat tidak mudah gitu ya. Penuh tantangan, terutama di era globalisasi ini. Nah, oleh sebab itu seminar hari ini akan membuka wawasan kita, pekerja-pekerja misi, pelayan-pelayan misi gitu ya, untuk mengetahui bagaimana tantangan-tantangan apa saja yang kita hadapi khususnya di era globalisasi ini begitu ya. Kemudian bagaimana sikap kita untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita memulainya, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Bukan suatu kebetulan jikalau Tuhan panggil kami untuk kami boleh datang menghadiri seminar misi ini. Tentu Tuhan punya maksud dan tujuan. Kami percaya, kami mau taat, kami mau menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan akan seminar misi. Biarlah kami boleh tergerak hati kami seperti hati-Mu yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Mengasihi mereka yang hidup dalam kegelapan. Kiranya kami semuanya boleh terlibat untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang besar yang telah Engkau lakukan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah seminar misi pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang beracara di dalam seminar ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, bersyukur ya, tahun ini tidak terasa ya bahwa tahun ini adalah tahun ke-50 bagi misi GKA Gloria yang sudah kita kerjakan gitu ya. Sungguh sebuah perjalanan yang tidak mudah ya. Tentu saja banyak dinamika yang terjadi selama 50 tahun ini. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada Pak Ebenezer sebagai Ketua Majelis GKA Gloria Pacar dan juga sebagai pengurus misi gereja kita untuk memberikan sepatah dua kata sambutan bagi kita. Semua kami persilakan. Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian. Masih adakah semangat bagi kita selalu bermisi? Masih adakah sukacita Bapak Ibu saudara sekalian? Amin ya. Nah yang pertama-tama tentu saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pada malam sore hari ini kita boleh mengadakan seminar misi. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Yang kedua tentu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pendeta Aiter yang boleh akan memberikan insight kepada kita bagaimana menghadapi tantangan pelayanan misi. Dan juga saudara-saudara jemaat sekalian yang boleh hadir. Saya juga bersyukur ada rekan-rekan juga yang dari luar pulau, khususnya Pak Denny yang awal-awal pelayanan di Alor bisa membantu kita, bisa hadir bersama-sama kita. Kemudian kesempatan yang baik ini saya juga tentu ingin memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus misi yang sudah berjeri lelah, bersatu padu, bergandeng tangan bersama-sama sehingga acara seminar pada malam sore hari ini boleh terlaksana. Dan pada akhirnya saya juga ingin mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun bagi misi
50 tahun GKA Gloria. Happy Golden Birthday gitu kira-kira ya teman-teman ya kalau mau ngomong ya. Luar biasa kan Boksu David? Nah ini loh yang sudah kita jalani selama 50 tahun. Baik, sebelum memulai seminar ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya begini, apakah kita yang ada di dalam ruangan semua ini, kita setuju enggak? Kita sepakat enggak bahwa kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita yang sudah dikuduskan, apakah kita siap, kita akui enggak bahwa setiap kita adalah utusan-utusan Injil, saksi-saksi Kristus, misionaris-misionaris Kristus dimanapun kita berada. Kita setuju enggak dengan statement ini? Karena sekali lagi saya mau mengatakan seringkali ada narasi yang terbangun, Pak, tugas penginjilan, tugas misi itu tanggung jawab pendeta, tanggung jawab penginjil. Kalau lebih sedikit lagi mungkin penatu atau majelis. Kita orang awam, kita jemaat awam, itu bukan tanggung jawab kita. No Bapak Ibu. Justru saya seringkali mendengar itu. Kita itu seringkali sebagai orang Kristen ya, kita gagal paham. Paham gagal. Salah paham, paham salah. Nah karena itu pada sore hari ini sebelum memulai seminar ini saya ingin mengutip beberapa firman Tuhan yang ada baik itu di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Di perjanjian lama itu di Yesaya 6 ayat 8. Pada waktu Tuhan berseru, siapa yang siap untuk aku utus? Siapakah yang siap untuk pergi? Yesaya jawab, ini aku, utuslah aku. Jadi di dalam perjanjian lama sendiri sudah jelas sebenarnya. Yesaya sudah memproklamirkan bahwa kita adalah saksi-saksi. Nah di dalam perjanjian baru ada 2 ayat yang mungkin saya mau kutip juga. Yang luar biasa, ini dari Tuhan Yesus sendiri. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus sudah memproklamirkan bahwa setiap kita itu adalah saksi-saksinya sampai ke ujung bumi. Ada ayat yang luar biasa lagi Bapak Ibu, yang kita kenal selama ini sebagai apa? Great Commission, Great Commission, amanat agung Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik, Tuhan Yesus bilang apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada kita. Sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Maka kalian saya utus sekarang jadi saksi-saksi saya dimanapun berada. Itu ayat yang luar biasa 2 ayat. Masih banyak ayat sebenarnya ya. Yang ada terkandung di dalam surat Paulus kepada jemaat. Surat Paulus kepada anak rohaninya. Bahkan Paulus mengatakan apa? Cilakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Cilakalah setiap kita kalau kita tidak memberitakan Injil. Kita tidak bersedia menjadi saksi-saksi Kristus. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah jadi saksi Kristus itu mudahkah? Ternyata jadi saksi Kristus tidak mudah. Apalagi kita yang hidup di tengah-tengah bangsa kita yang mayoritas itu adalah agama sepupu. Belum lagi pengaruh globalisasi. Arus globalisasi yang begitu luar biasa. Arus modernisasi yang begitu luar biasa. Arus digitalisasi yang begitu luar biasa. Banyak tantangan sebagai saksi-saksi Kristus. Nah itu sebabnya pada sore hari ini Tuhan sudah izinkan kita untuk mengundang hambanya yang setia, Pendeta Aiter, yang akan membawa 2 sesi dan ada sesi Q&A. Saya berharap sangat bahwa melalui seminar ini kita boleh diberikan insight, Pak Aiter, kita bisa diberikan hal-hal yang baik, strategi, bagaimana kita bisa punya kiat-kiat untuk menjadi saksi Kristus. Nah sore hari ini kita berharap melalui seminar ini kita akan diberikan hal-hal yang baik untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu amin apa enggak? Amin? Amin ya. Nah karena itu mari sama-sama kita dengarkan seminar
dari Pak Eter, saya berharap kalau kita boleh menjadi saksi Kristus yang handal, yang potensial, maka ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui kesaksian-kesaksian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Iben. Mari kita beri aplaus buat Pak Iben. Baik Bapak Ibu, seminar ini dimulai akan ada 2 sesi begitu ya. Jadi sesi pertama akan berakhir pukul 6. Setelah itu nanti ada break makan, kemudian dilanjutkan lagi ada sesi yang kedua. Nanti di jam setengah 9 kurang itu nanti ada Q&A begitu ya. Sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian nanti yang akan dipimpin oleh teman-teman dari Fungsien. Saya persilakan. Setelah itu nanti Pendeta Eter akan menyampaikan sesi yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Mari kita mau mengerti dan memahami hati Bapa yang sangat peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang masih hidup dalam kegelapan. Mari kita mau masuk ke dalam rencananya. Membuat perkara yang besar. Kita masuk ke dalam rencananya. Membuat perbuatan yang begitu besar. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Dengan hati yang bersungguh-sungguh. Seperti hatimu. Mari kita sama-sama katakan. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam-dalam. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Mari dengan hati yang bersungguh-sungguh kita katakan sekali lagi. Oh, berikan hati seperti hatimu ya Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam-dalam. Mari kita sama-sama mau berada dalam rencana Tuhan. Berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang benar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Dengan lebih bersungguh-sungguh katakan memulih, memulihkan hati yang
dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti Amin. Jadi rumah bagi mereka yang lelah membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati. Sekarang kita katakan jadikan hatiku. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Persilahkan untuk Pak itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan menempatkan kami di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, supaya terang kami bercahaya, supaya kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang tidak ada pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan sekali lagi memimpin setiap kami untuk kami memahami dunia misi dan apa yang kami akan kerjakan di depan. Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang mengarahkan jejak-jejak kaki kami ya Tuhan. Tuhan pakailah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, waktu kita bicara tentang dunia misi, lalu tantangan dunia misi dari zaman ke zaman selalu sama, saudara. Bedanya di mana? Yaitu variasi-variasinya yang beda, tapi inti sarinya semua sama. Zaman kalau kita sebut zaman maju, kita menilai yang zaman dulu zaman tidak maju karena kita ada di zaman ini. Tapi kalau kita ada di zaman dulu, kita anggap itulah zaman yang paling maju. Betul nggak? Waktu kita SD, itulah zaman termajunya kita. Kita lihat ada becak. Karena kalau kita mundur lagi, lihat zaman nenek kita jalan kaki semua. Maka becak itulah transportasi yang bagi kita ini zaman maju. Betul nggak? Kereta api meskipun dari satu kota ke kota yang lain perlu 12 jam sampai 15 jam, itu jadulnya luar biasa. Tapi itu menjadi transportasi yang kita anggap paling bagus. Betul nggak? Maka zaman dulu kalau kita bisa naik kereta api pulang, bangganya luar biasa. Bisa masuk ke mall yang mallnya kecil, bangganya luar biasa. Setelah lihat mall yang jauh lebih besar, kita noleh lagi ke mall kecil, kampungan betul-betul. Zaman dulu kita bisa bangga, saudara. Nah intinya setiap kali kita ada di satu zaman atau di satu kurun waktu, itulah zaman termajunya kita. Dan dari zaman ke zaman, tantangan penginjilan selalu sama. Saudara perhatikan di dalam zaman Nabi Nuh, Nuh sudah menghasilkan batrah yang luar biasa ajaibnya, yang sampai hari ini tidak ada orang yang bisa membuat batrah seperti yang Nuh pernah buat dengan menggunakan tenaga tangan, tidak menggunakan tenaga dari mesin-mesin yang sudah spektakuler. Coba kita buat kapal dengan buang semua mesin-mesin yang spektakuler, coba ciptakan satu batrah. Begitu berlabuh, langsung ketemu Tuhan, tenggelam langsung. Dan heran, enggak bocor saudara ya. Dan yang dirikan tidak pernah punya pengalaman untuk mendirikan batrah. Lalu lihat, yang membuat bait suci tidak pernah punya pengalaman mendesain rumah sendiri, meskipun rumahnya tipe 24 atau tipe 60-an atau 70-an, tapi bisa mendirikan bait suci yang begitu megah dan begitu kokoh. Itu teknologi apa di zaman dulu, saudara? Lalu lihat piramida sampai hari ini mempermalukan semua dunia ilmuwan karena mereka bingung bagaimana mendirikan piramida di tengah-tengah padang gurun sampai hari ini. Lalu bagaimana ukurannya bisa begitu pas,
Zaman kalau kita ada di Mesir, waktu pendirian piramida dan hari peresmian piramida, pasti kita akan anggap inilah zaman termodern, tercanggih di dunia. Betul nggak? Zaman waktu Candi Borobudur begitu jadi dan diresmikan, kita kalau hadir, kita pasti akan berkata, tidak ada zaman yang melampaui zaman ada candi yang luar biasa ini. Betul nggak? Jadi setiap zaman itu adalah puncak kemajuan teknologi di zaman waktu itu. Nanti kita sekarang yang ada di sini, kita bangga dengan teknologi internet kita. Nanti 100 tahun kemudian, orang di zaman dulu mentertawakan kita yang kagum-kagum sama teknologi internet. Karena mungkin nanti di zaman depan, mungkin namanya sudah super internet, saudara. Sekarang kita ketik-ketik, langsung bisa dibacakan. Kita baca-baca, langsung bisa diketikkan. Nanti mungkin suatu saat, belum ketik sudah keluar. Karena kita sedang mikir apa, dia sudah tahu, saudara ya. Waktu itu kalau terjadi, akan mempermalukan dunia kita sekarang, yang ngomong baru keluar teks. Ini tidak usah ngomong, hanya mikir, langsung keluar teks. Siapa yang sangka, saudara ya. Nah sekarang kita kembali, poin yang pertama yang kita akan bahas di sesi ini adalah tentang teologi misi dulu. Kenapakah orang yang ada di multi level marketing, mereka begitu getol mentawarkan semua produk-produk, karena mereka mengerti produknya dulu. Kenapa orang Kristen susah sekali kita ajak bermisi? Karena enggak ngerti produk yang akan ditawarkan. Oleh sebab itu kita undang sampai mulut berbusa-busa, dia tetap kurang tertarik. Kenapakah satu kompor zaman dulu itu kalau multi level marketing menawarkan kompor. Wih, padahal kompor hanya on off lalu bisa masak dan selesai. Tapi dia bisa jelaskan panjang lebar sehingga membuat AI yang ingin tahu akhirnya beli, setelah beli bingung mau digunakan untuk apa, saudara ya. Intinya bagaimana dia ceritakan dengan begitu antusias karena ciri multi level marketing adalah semua yang mau tawarkan dia gunakan dulu. Maka di dalam dunia misi, kita yang bermisi, yang mengabarkan Injil harus alami Injil terlebih dahulu. Cuma masalahnya pertobatan si A, si B, si C ini variasinya beda-beda sehingga kita tidak rasakan khasiat Injil yang merubah kita sehingga kurang getol kita pergi kabarkan Injil. Saudara perhatikan di dalam diri orang-orang Kristen ada yang dari kecil sudah dibawa ke sekolah minggu sehingga dia tidak tahu kapan harinya dia bertobat. Orang kayak begini waktu sampaikan Injil tidak ada pergumulan di masa dulu. Sehingga kalau kita suruh ayo bermisi, dia rasa ngapain bermisi. Yang penting dari keluarga Kristen nanti Kristen sendiri. Tapi kalau ada orang tertentu yang bergumul di dalam ideologi, di dalam agama, lalu diancam mau dibunuh, dan sekarang dia menjadi orang Kristen. Orang-orang kayak begini biasanya yang getolnya luar biasa, yang semangatnya luar biasa. Tapi kalau kita minta semua yang terima Tuhan Yesus alami hal seperti ini tidak mungkin, saudara. Lalu bagaimana kita yang sudah Kristen, misalnya dari keluarga Kristen, yang kurang rasakan khasiat Injil seperti seorang penjahat yang akhirnya bertobat, sama kita yang belum pernah jadi penjahat bertobat, pasti beda bagaimana rasakan pengampunannya. Tapi bukan berarti mari kita jahat dulu baru kita terima Yesus supaya kita bermisi. Ada yang sudah jahat diselamatkan tetap tidak bermisi. Inti dari misi adalah Tuhan yang menggerakkan. Nah sekarang saya tanya ya, satu pertanyaan ini harus dijawab dengan tepat. Jikalau tidak, maka fondasi misi tidak kuat. Kita waktu pergi bermisi karena mencintai jiwa-jiwa. Betul tidak? Siapa yang bilang betul? Wah semua mulai dia kiri, dia kanan, ini jebakan atau apa ini ya. Kita pergi bermisi karena mencintai jiwa-jiwa. Betul tidak? Betul ya? Yakin? Yakin ya? Alkitab katakan tidak. Wah, saudara bilang, ini ajaran sesat dari mana lagi ini, saudara ya? Perhatikan kalimat Tuhan Yesus waktu Yesus tanya kepada Petrus.
apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Setelah jawab ini dengan tuntas, baru keluar kalimat, gembalakanlah domba-dombaku. Orang Yahudi tidak mungkin akan bermisi karena mereka punya konsep, kami orang suci, orang yang najis, kami tidak boleh bergaul sama dia. Lalu motivasi penginjilan karena mengasihi jiwa, tidak mungkin Injil bisa tiba kepada orang Samaria, tidak mungkin Injil bisa tiba kepada orang Yunani. Karena mereka punya konsep, kami hanya mengasihi orang seras kami, kepada musuh kami tidak bisa mengasihi. Sekarang jujur ya, saudara bisa mengasihi musuh? Pendeta sama pendeta saja di satu gereja bisa ciong saudara ya. Majelis sama majelis bisa ciong. Bagaimana yang ciong ini mengasihi orang yang lain, mengasihi sesama yang ciong saja, susahnya minta ampun, betul nggak? Suami sama istri kalau sudah ribut bisa ciong saudara ya. Sama anak bisa ciong, suami istri bisa ciong sama mertua. Lalu orang yang kayak gini mau mengasihi tetangga, nggak mungkin saudara. Kita tidak ada kualifikasi mengasihi jiwa-jiwa. Karena kita pasti memilih jiwa. Sekarang kalau ada satu gereja, kita akan bermisi, kita akan menginjili orang di rumah sakit. Oke, sudah doa baik-baik, 5 orang berangkat ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit dibagi nama. Waktu dibagi nama, bagi ruangan, kita nggak tahu siapa dia. Mendadak kita sudah masuk ke satu kamar, kita lihat, waduh, semua perawat pakai masker, yang di dalam kurus kering, teriak-teriak histeris. Dan pakai masker juga. Lalu warnanya sudah agak hijau-hijau. Saudara masuk atau tidak? Tadi sebelum berangkat, kami mengasihi jiwa-jiwa. Mereka butuh Injil. Begitu mau masuk, lihat suster saja pakai masker. Lalu kita tanya suster yang keluar, itu sakit apa sih? Dia sakit diabetes kronis. Dan nana kakinya sudah bau busuk. Jujur, masuk tidak? Saudara berkata, ini porsi pendeta. Hubungi pendeta. Ini bagian boksu nih ya. Kami ini masih pemula. Masa langsung dikasih begini? Kita langsung pilih-pilih, betul nggak? Lalu begitu kita ketok pintu, silakan masuk. Pintu waktu dibuka kita lihat. Gila, mantan pacar kita. Yang dulu putusin kita. Ayo, jujur, masuk tidak? Saudara lihat langsung tutup, langsung kabur ke WC. Atau saudara masuk, ini kesempatan gua cabut selangnya. Biar dia mati megap-megap gitu. Nggak mungkin saudara. Saudara yang sudah pacaran, lalu putus cinta, lalu yang pacar kita direbut oleh kawan baik kita, satu gereja sama-sama. Lalu hari kebaktian minggu, pas hari itu duduknya bisa berdampingan. Saudara penuh damai sejahtera atau penuh nerakawi. Dia di samping. Jujur, kita tidak mungkin mengasihi jiwa-jiwa karena tidak sanggup. Oleh sebab itu Yesus tanya ke Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini kuncinya. Tuhan berkata kepada Musa, umatku, bukan umatmu. Karena Musa sudah tidak akan pikir bangsa Israel aku akan pimpin. Dan dia tidak pernah kepikir akan kembali ke Mesir. Dan dia sudah nyaman di Midian. Tuhan berkata, umatku. Kalau mereka umatku, tidak ada urusan dengan kamu, suka atau tidak. Sekarang, lu mau taat atau tidak. Lu mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau kau kasih Tuhan, kau harus kasih yang Tuhan kasihi. Kalau motivasi saya penginjilan adalah mengasihi Tuhan, maka waktu saya lihat ada pasien sakit kayak begini, Tuhan, engkau mengasihi dia. Mengapa saya yang pernah dikasihi oleh Tuhan, kok saya tidak bisa mengasihi dia? Kalau dia adalah papaku, kenapa saya berani masuk? Kenapa kalau dia bukan papaku, kok saya tidak berani masuk? Tuhan berikan kepada aku kasih yang sungguh-sungguh tinggi, sehingga aku bisa mengasihi dia untuk mengaplikasikan saya mengasihi Tuhan. Amin. Barulah misi bisa jalan. Oleh sebab itu kita lihat kenapa misi berhenti.
Kenapa misi kurang ada peminat? Karena waktu diumumkan, yang mau dilayani, ini mengerikan, saudara. Kita akan siapkan diri ya. Kita akan naik speedboat 3 jam, jalan kaki 15 jam, dan kita akan tidur di pohon. Begitu dengar seperti itu, langsung berkata, saya sebetulnya mau, tapi anak saya lagi ada sakit, saya mesti temenin dia masih ada kebutuhan khusus, saya nggak bisa tinggalkan dia, gitu ya. Begitu dengar yang mengerikan itu, saudara ya. Tapi kalau sekarang gereja mengumumkan, saudara sekalian doakan baik-baik, Januari 2026 kita akan mission trip ke New York. Jujur, masih pikirkan anak berkebutuhan khusus, anak ujian, antar Kumon, Sakamoto. Atau saudara berkata, ini kesempatannya. Kapan lagi gua dapat visa dengan gampang, kalau tidak nebeng gereja, dan saya mau jalan-jalan ke New York. Nanti waktu berangkat, lebih banyak foto jalan-jalannya daripada foto misinya, saudara. Begitu sebutkan satu tempat yang tidak mengenakan, langsung kita berkata diam hati, aku tidak tertarik. Kenapa? Karena motivasi penginjilan yang dibangun mengasihi jiwa. Tuhan, saya enggak cukup syarat untuk mengasihi dia. Saya enggak tahan, Tuhan. Engkau tahu saya lemah. Aku enggak sanggup hadapi orang kayak begini, bau, enggak bisa. Kalau motivasi mengasihi Tuhan, enggak peduli dia bau atau apa, kita tetap akan pergi. Maka di dalam dunia misi saya menemukan satu rahasia. Tuhan, bagaimana kami bisa layani orang-orang yang ada di pedalaman yang aromanya aroma terapi itu. Tuhan sudah bungkam semua orang yang akan lari dari dunia misi dengan cara waktu Tuhan cipta manusia. Tuhan kasih manusia nafas dengan 2 cara. 2 cara yang Tuhan izinkan ini berhubungan dengan dunia misi. Wah, saudara nggak pernah pikirkan ini. Kenapa kita nafas bisa pakai hidung? Coba pakai di hidung. 1, 2, 3. Kenapa bisa pakai mulut? Supaya bisa renang gitu. Selain bisa renang, ini untuk penginjilan. Maka saya kalau masuk ke semua medan, ke semua daerah, mau jorok kayak apapun, mau bau kayak apapun, saya tidak akan kecium bau karena saya nafas dengan mulut. Kalau tidak, bagaimana orang yang sekarat di ICU yang sudah bau itu loh, amis lalu bau itu loh, luka-luka karena diabetes, kita cium saja mau pingsan, belum sampai ngomong sudah tengkurap. Maka begitu masuk ke cium bau, langsung nafas dengan mulut. Saya bisa khotbah dari awal sampai habis pakai nafas mulut karena sudah latih, susah. Dan kalau saya masuk ke tempat tertentu di Indonesia, begitu masuk ke satu ruangan, langsung menyengat, sampai ke otak, saudara. Ini kayak strum, aromanya enggak enak. Dalam waktu sekejap, saya langsung bisa bicara dengan banyak orang, karena langsung saya pakai nafas mulut. Jadi Tuhan cipta manusia bisa nafas mulut, supaya tidak ada hambatan, semua medan yang bau, kita bisa masuk untuk bermisi. Amin? Amin tidak? Tapi yang ada kita nikmati, direnang, saudara ya. Jadi Tuhan cipta bisa nafas mulut untuk renang supaya tidak tenggelam. Bukan hanya itu. Semua bijaksana Tuhan ini untuk keperluan dunia misi. Tuhan cipta kaki. Waktu mobil tidak bisa lewat karena ada sungai, kaki renang. Dia bawa badan kita jembrang. Waktu mobil sudah tidak bisa naik gunung, mobil berhenti, kaki manjat gunung. Tebing nggak bisa, kaki manjat tebing. Heran. Pohon, kaki pun manjat pohon. Ini alat transportasi yang Tuhan cipta untuk apa? Untuk dunia misi. Tuhan cipta tubuh manusia yang bisa adaptasi dingin panas dengan waktu yang cepatnya luar biasa. Supaya tidak ada gangguan iklim. Sehingga kita tidak pergi bermisi. Amin. Nah sekarang kita kembali, kalau fondasi ini kita sudah clear, mengasihi Tuhan. Ini adalah kunci kita bermisi. Nah sekarang kita kembali, kita melihat seluruh sejarah penting dalam kitab suci, sehingga nanti kita akan melihat bobolnya dunia misi di mana zaman mau berubah kayak apapun, sebetulnya inti sari tantangan selalu sama. Di dalam kitab Kejadian, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, siapakah yang akan Tuhan percayakan berita Injil disampaikan? Tidak ada manusia lain waktu itu,
Dan semua mereka, baik Adam dan Hawa, mereka adalah orang yang membutuhkan Injil, tidak ada misionaris siapapun. Maka Allah yang pertama kali menjadi contoh di dalam mengabarkan Injil. Cara Allah kabarkan Injil ini menjadi pola penting di dunia misi. Yaitu Alkitab katakan ketika Adam dan Hawa itu, mereka ada di Taman Eden mendengar bunyi langkah kaki Tuhan. Artinya Tuhan tinggalkan tempat yang mulia, Tuhan turun ke bumi. Tinggalkan tempat yang maha itu, tempat yang penuh dengan kehormatan, lalu turun. Ini dunia misi. Dunia misi dimulai dengan cabut semua atribut-atribut kehormatan kita, dan sekarang kita turun. Kenapa banyak orang susah turun untuk bermisi? Karena masih pegang atribut. Di perusahaan saya bos, suruh saya rendahkan diri layani anak-anak yang ada di pedalaman yang ingusnya hijau-hijau. Saya levelnya bos. Selama atribut bos tidak dilepas, tidak bisa. Maka perlu ada spirit kenosis. Jikalau tidak, dunia misi pasti gagal. Nah, lihat Tuhan yang dari tempat yang begitu nyaman dan sekarang dia turun. Waktu dia turun, dia tidak nikmati dunia ciptaan dan rekreasi di bumi. Yang dia cari adalah manusia. Di dalam dunia misi kelemahannya apa? Belum tiba, sudah Google dia. Kita mau pelayanan ke mana? Sumba Timur, Google dulu Sumba Timur. Sumba Timur ada apa? Ada tanah rara. Wah, pemandangan bagus. Wih, ada orang yang priwet. Di mana? Wih, ada gunung-gunung. Wih, hijau-hijau. Wih, bagus sekali. Ada kuda poni. Dia sudah pelajari. Makanan khas di Sumba Timur. Wih, dia sudah pelajari. Sebelum tiba, dia sudah list. Senin makan apa, Selasa foto di mana, Rabu foto di mana. Yang dia pergi, lokasinya bagus. Sumba Timur, tetapi sasarannya tidak dia cari manusia terlebih dahulu. Yang dia sudah rencanakan adalah tempat wisata ada atau tidak. Saya pernah satu pesawat sama orang-orang diam dunia misi dari gereja lain. Dari cara dia pakai baju langsung saya tahu ini bukan bermisi, ini mau jalan-jalan. Saudara kalau lihat tentara, kalau sudah pakai baju seragam, bawa senjata, mukanya dikasih hitam-hitam. Nggak mungkin masuk mall dia, betul nggak? Pasti akan ke medan perang. Apalagi granat sudah banyak begini. Lalu botol minum, tas gede, halo-halonya, halo-halo sudah terus bunyi. Berarti kondisi pasti mau pergi perang. Langsung tahu dari kostumnya, susah. Kita lihat guru dengan kostum baju guru, pasti mau ke sekolah ini. Tapi orang bermisi bisa topinya bundar. Hak tinggi, pakai lipstik. Cincinnya masih ada bling-blingnya. Kalungnya anting-anting. Kau enggak mungkin bermisi. Kalau kau bermisi ke tempat pedalaman, orang pedalaman lihat anting-anting. Langsung minta, tinggalkan souvenir dong. Wah celaka ya. Ini bukan bermisi, ini pasti akan jalan-jalan. Nanti misi sih bagus ya. Hamba Tuhan datang ke satu gereja, foto-foto, nyanyi-nyanyi di situ. Lalu semua tim berkata, kami sudah bermisi. Dari kostum kita sudah tahu. Perginya satu koper, pulang 2 koper. Karena oleh-olehnya banyak benar. Titipan dari emak-emak. Jadi belum berangkat sudah titipan. Di sana ada makanan khas kau bawa ya. 2 plastik lah, 3 plastik lah. Akhirnya sudah pergi, pulang, oleh-olehnya banyak. Lalu sharingnya apa? Puji Tuhan kami sudah bermisi di satu tempat. Ini fotonya. Fotonya cuma 10 lembar, jalan-jalannya 1 album. Inilah orang di dalam dunia misi bahaya ya. Nah perhatikan Tuhan berjalan di Taman Eden langsung bertemu dengan Adam. Disitulah berita Injil akan disampaikan. Jadi Tuhan adalah contoh pertama pekabaran Injil. Contoh pertama dilakukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kalau Tuhan sudah jadi contoh, Tuhan berani menyuruh siapa saja untuk pergi. Kesulitan di dalam satu gereja yang menyuruh memberitakan Injil sendiri tidak pergi. Ini kesulitan besar. Mama suruh anak, jangan tidur malam-malam. Anak nakal dan ketawa-ketawa dalam hati. Mama tidur jam 3 karena drakor selesai jam 3 setiap hari.
Lalu kami disuruh jangan tidur malam-malam, tidak ada kuasa, saudara. Coba kalau mama suruh anak jangan tidur jam 11, tapi mama sudah tidur jam 9. Besoknya juga seperti itu. Lalu sekarang suruh anak, jangan tidur jam 11. Anak langsung ketakutan. Benar, karena mama sudah jalankan. Kesulitan kita dalam dunia pendidikan adalah yang ngajar sendiri tidak lakukan. Tuhan melakukan dunia misi, maka nanti Tuhan mengutus hamba-hambanya pergi bermisi. Tuhan masuk ke dalam dunia, maka nanti Tuhan mengutus hamba-hambanya masuk ke dalam dunia, lalu kabarkan Injil. Dan Tuhan melakukan pekabaran Injil pertama kali di alam semesta, yaitu masuk pedalaman. Taman Eden itulah pedalaman yang betul-betul dalam. Apa artinya pedalaman? Tidak ada mobil, tidak ada fasilitas, tidak ada kosmetik, tidak ada budaya yang canggih-canggih, lalu manusia tidak banyak. Ini semua definisi pedalaman sangat cocok untuk Taman Eden. Karena seluruh bumi hanya 2 manusia. Dan mereka ada di Taman Eden. Dan Tuhan masuk ke pedalaman hanya untuk ketemu 2 orang. Kelemahan dunia misi, kalau kita bermisi, berapa yang kita bisa jangkau? Akhirnya kita pergi karena lihat jumlah. Kalau jumlah tidak banyak, saya coret wilayah itu, saya pilih jumlah yang banyak. Ini bahaya yang sangat-sangat besar. Alkitab sudah memberikan contoh, Tuhan layani 2. Ingat, 2 bisa beranak cucu. Jangan hina 1 anak laki-laki, siapa yang sangka dulu dia 1 masih muda, sekarang sudah jadi bapak. Waktu kita tanya, dia sudah punya cicit. Dari 1 ini. Apalagi 2 orang yang suami istri. Dari rahim seorang perempuan, rahim Hawa. Bisa banyak manusia di muka bumi kayak begini. Maka jangan hina kalau kita pergi bermisi, meskipun pedalaman. 1 atau 2 orang, ini sangat-sangat penting. Tuhan bermisi tidak lihat jumlah. Tuhan bermisi tidak lihat jauh. Tuhan bermisi tidak lihat gengsi. Dan Tuhan lakukan itu. Lalu Tuhan nanti bertemu, bertanya kepada si manusia, di manakah engkau? Dan Tuhan memvonis manusia yang sudah melanggar. Nah, perhatikan di dalam dunia misi, kita membicarakan kasih dan keadilan Tuhan ini harus sama rata. Ada orang bermisi terlalu menekankan kasih. Ibu, yang penting percaya dulu, percaya dulu. Lalu dia bingung, percaya, oke, mau. Kalau percaya masuk surga, surga itu enak loh, rumahnya VVIP loh. Wih, dia pikir, di sini saya ngontrak, mau digusur. Lalu percaya Yesus, dapat rumah VVIP yang dia pikir rumah. Loh yang dia bayangin, ada kunci pintu, ada 15 jendela, lalu ada 15 kamar, nanti dia bisa tidur di situ, ada kolam renang. Mau. Ya, mau, saya doakan. Yang penting terima dulu, terima. Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi ibu. Kasih terus diobralkan. Sisi yang lain kita tekankan murka. Ibu tidak ada harapan. Ibu sudah di luar Tuhan. Ibu kalau tidak minta ampun kepada Tuhan, Tuhan jatuhkan api dari langit, gosong kau bu. Wih, ngeri kali gitu kan. Wih, bicaranya tentang penganiayaan, lalu Tuhan bunuhlah, Tuhan kutuklah. Dan ini berita dari Injil yang tidak seimbang. Perhatikan, Tuhan waktu nanti mau kabarkan Injil kepada manusia, Tuhan menyatakan kesalahan dari manusia, Tuhan membongkar kesalahan manusia, dan Tuhan memberikan hukuman kepada manusia. Kepada yang wanita, susah payahmu mengandung kubuat sangat banyak. Kepada yang pria, kau akan berpeluh mencari rezekimu. Nah, 2 macam hukuman kepada 2 jenis manusia, yaitu perempuan dan laki-laki. Tuhan yang hukum, Tuhan memberikan jalan keluar. Kau akan alami susah payah mengandung. Nanti sampai ke Yohanes pasal 16, Yesus mengajari. Akan saatnya kau berduka cita. Perempuan waktu mau melahirkan, dia berduka cita. Kenapa? Susah payah mengandung kubuat sangat-sangat banyak. Tapi nanti waktu anak lahir,
kau akan bersuka cita. Jadi Tuhan hapus semua duka cita pada saat dia sakit bersalin, karena ini adalah hukuman Tuhan, tapi dilanjutkan dengan berkat Tuhan. Kau akan terima bayi, saat itulah kau akan bersuka cita. Maka ibu-ibu waktu mau lahirkan teriak-teriak sakit-sakit, betul gak? Darah keluar, teriak-teriak ampun. Semua kosakata ayat Alkitab sudah dibaca habis, gitu kan? Begitu dengar suara anak, langsung sukacitanya luar biasa. Darah masih ngalir, bayi masih jorok, belum dibersihkan terlalu bersih, langsung sudah digendong. Saat itu semua sakit langsung tiada pada darah masih ngalir. Itulah berkat Tuhan. Ada hukuman, lalu ada berkat setelah lewati hukuman. Ini cinta kasih Tuhan. Lalu untuk laki-laki, kau akan cari rezekimu susah payah. Yesus berkata, marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku kasih kamu rest. Jadi bicara dosa, bicara hukuman, ada solusi. Amin. Jangan terus kasih solusi. Pokoknya hidupmu akan dijaga oleh Tuhan. Itu langsung solusi. Anakmu sakit, akan sembuh. Solusi, langsung solusi. Hukuman tetap ada, saudara. Nah, perhatikan, Tuhan membereskan semua kesalahan daripada manusia, lalu Tuhan masukkan Injil yang sejati. Adam dan Hawa mendengarkan berita Injil langsung dari mulut Tuhan. Yaitu apa? Intisari berita Injil. Nah, ini poin yang sangat penting. Saya tidak ajak kita baca Alkitab supaya waktu kita bisa cepat, nanti ayat tertentu baru kita lihat di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-15, saudara perhatikan, ini adalah inti Injil yang sangat-sangat penting, yang nanti Paulus akan konfirmasi dengan satu kalimat yang belum pernah dikonfirmasi oleh siapapun. Apa yang tercatat di dalam Kejadian 3 ayat ke-15? Itu berita Injil yang sangat-sangat fokus, yaitu permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan setan atau si setan, keturunan perempuan. Berarti suatu saat akan lahir keturunan perempuan. Kenapa memakai istilah keturunan perempuan? Nah, lihat ya, manusia ada di bumi melalui 4 macam cara. Adam ada di bumi, dia ada tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Oke? Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Keluar Adam. Lalu bagaimana dengan Hawa? Hawa pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Lihat ya, 4 kemungkinan. Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Adam. Hawa tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Lalu keturunan Adam dan Hawa termasuk kita. Kita ada pakai laki-laki, pakai perempuan. Oke? Sudah 3 kemungkinan. Sisa 1. Tidak pakai laki-laki, pakai perempuan. Maka ini disiapkan untuk satu orang, yaitu Yesus. Yang tidak pakai laki-laki, tidak pakai wanita, Adam sudah pakai itu. Tidak ada orang kedua yang bisa pakai itu. Yang pakai laki-laki, lalu tidak pakai perempuan, Hawa. Tuhan sudah kerjakan itu di Taman Eden. Tidak ada duanya. Yang kita pakai laki-laki, pakai perempuan, ini berulang terus. Anak lahir karena ada laki-laki, ada perempuan yang menikah, itu terus lahir, terus lahir. Itu terus terjadi. Lalu sisa 1. Menunggu sampai 1 orang ini tiba, dia akan disebut keturunan perempuan karena tidak pakai laki-laki. Dia adalah Yesus. Berarti suatu saat akan ada kelahiran. Kita waktu kabarkan Injil, kita bicara tentang dosa, lalu kita ajarin tentang manusia sudah berdosa, tidak ada pengharapan. Oleh sebab itu, Yesus datang dari surga ke dunia, dia lahir, kelahiran. Maka inti dari berita Injil setelah bicara tentang dosa, nanti pasti akan mengungkit tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Allah menjadi manusia, karena ini tidak ada di agama manapun.
Keturunan perempuan. Lalu perhatikan, itu inti berita Injil yang pertama, Yesus akan lahir. Lalu kalau kita bicara Injil, biasanya sudah lahir, nanti lanjut Yesus mati, lanjut Yesus bangkit. Ini urutan kronologis. Tapi Kejadian 3 ayat ke-15, dia putar urutan ini. Apa yang dia putar? Keturunan perempuan bermusuhan. Lalu keturunan perempuan akan menghancurkan kepalamu. Ini tentang kebangkitan. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini tentang kematian. Oke? Lihat urutan Kejadian 3:15, dia buat lahir, bangkit, mati. Ini yang disebut kiasmus di dalam cara penulisan Yahudi. Kiasmus begini. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, ini paralel antara 1 sama 3. Maka kalau 1 disebut A, 3 disebut A aksen. Lahir, mati. Puncaknya dibangkit. Semua pendiri agama lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Keturunan pasal ke-5 kitab Kejadian, lahir, mati, 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 lahir, mati. Semua ujungnya ke mati. Tapi hanya satu yang bangkit. Maka keunikan kekristenan ada di bangkitnya ini. Pendiri agama semua mati, ada lahirnya, ada matinya, tapi tidak ada bangkitnya. Oleh sebab itu Pauluslah orang pertama yang mendeteksi kalimat ini. Dan dia berkata begini, jikalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Jadi kalau saya percaya Yesus lahir, lalu Yesus mati, stop, Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Maka harus ada bangkitnya. Hari kebangkitan Tuhan Yesus di kalender kita, kalau saudara cek, tidak pernah muncul dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun akhir baru muncul. Kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus, disebut istilahnya apa? Hari apa? Paskah. Saudara buka kalender terbitan dari Indonesia yang resmi, dari tahun 2000 kah, tahun sebelumnya kah, coba cari kalender tahun 2000 atau kalender tahun 970-an atau berapa, begitu muncul saya coba lihat. Ada libur, nanti untuk kata Paskah tidak pernah muncul. Yesus lahir ada Natal. Yesus mati ada. Kematian Isa Al-Masih itu yang zaman dulu. Lalu Paskah tidak pernah ada di kalender Indonesia. Baru-baru yang akhir-akhir baru keluar kalimat itu. Sebelumnya semua tidak ada. Karena itu inti kekristenan yang sangat penting. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Dan secara sadar atau tidak sadar kita nggak tahu, kalender Indonesia di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah munculkan hari setelah kematian Tuhan Yesus, lalu masuk ke hari Minggu dimunculkan hari Paskah. Tidak pernah ada. Kalaupun ada, itu buatan dari gereja untuk bagi ke jemaat. Atau bos dari satu perusahaan, bosnya Kristen, dia buat, dia memasukkan itu, lalu bagi ke semua karyawan. Tapi kalender asli dari Indonesia tidak ada kata itu. Nanti saudara bisa Google waktu kita break, saudara lihat kalender zaman-zaman sebelumnya. Nah saudara lihat, Allah memberitakan Injil, lalu Injil yang sejati masuk. Tentang kelahiran, tentang kebangkitan, dan tentang kematian. Oleh sebab itu, sekarang saya tanya, Adam dan Hawa diselamatkan atau tidak? Adam dan Hawa diselamatkan atau tidak? Saudara lihat ya, begitu urgensinya Injil, waktu orang berdosa, kenapa Tuhan tidak tunggu sampai Adam dan Hawa anaknya banyak, biar Tuhan datang, KKR di Taman Eden misalnya ya, kumpul bocah-bocah kecil. Keturunan Adam sudah banyak. Wih rame. Lalu Tuhan mengabarkan Injil. Di foto bagus. Tapi kenapa urgensi ini sangat penting? Waktu mereka berdosa belum ada keturunan. Injil sudah tiba. Sekarang saya tanya. Injil waktu tiba Adam dan Hawa diselamatkan atau tidak? Nah, itu saya. Adam dan Hawa pasti selamat. Tahu dari mana? Nah ini kunci penting. Adam dan Hawa harus selamat. Waktu manusia sudah divonis mati,
Lalu Hawa namanya belum pernah ada. Hawa masih disebut perempuan. Tuhan menciptakan Adam, Adam artinya manusia. Maka pribadi yang Tuhan ciptai yang disebut Adam ini artinya manusia. Ada nama Adam. Tetapi waktu Hawa dicipta, tidak ada kata Hawa. Hanya disebut perempuan. Nanti setelah manusia jatuhkan dosa, Adam akan memberi nama kepada perempuan ini. Dan bayangkan ya, saya kalau Adam, saya sudah berdosa, sudah divonis mati, lalu saya akan kasih nama kepada si perempuan ini, kira-kira saya kasih nama dia siapa? Saya akan kasih nama, gara-gara kau. Gitu kan? Atau kasih nama, matilah kita, karena sudah divonis mati. Sia-sialah hidup kita, betul kan? Tapi heran, waktu Adam kasih nama kepada perempuan ini, dia kasih nama Hawa. Engkau akan disebut ibu dari semua yang hidup. Artinya, kau tidak akan mati sekarang. Dari mana dia bisa punya konsep kau tidak akan mati sekarang? Dan dia kasih nama kepada perempuan ini Hawa. Berarti ada kehidupan. Dia tidak maki-maki Tuhan, ada kehidupan. Lalu kita perhatikan lagi. Nanti mereka akan punya anak laki-laki disebut Kain. Sekarang ya, kalau Adam dan Hawa tidak selamat, kira-kira nanti waktu Kain disebut nama ini, kira-kira kita akan sebut apa? Mari kita lihat Kejadian pasal yang keempat. Oke, ini saya akan ajak kita melihat kerangka penting sampai nanti baru kita akan melihat tantangan diam dunia misi itu sebetulnya fondasinya ada di mana. Lihat Kejadian di pasal yang keempat, lihat di ayat pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Sekarang ayat ke-20 pasal yang ketiga. Ini setelah jatuhkan dosa, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Padahal sudah divonis mati. Sekarang lihat pasal 4. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Nah, lihat kalimat dia. Kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kalau mereka tidak selamat, tidak ada Tuhan dan hidup dalam kegelapan, langsung kalau saya jadi Hawa, saya akan berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki karena pertolongan yayangku. Karena Adam pasti bidannya, betul nggak? Aku dapat pertolongan dari dewa di gunung sana. Aku dapat pertolongan dari dewa di sungai ini. Tapi heran ya, semua alam ciptaan tidak dilibatkan di dalam kelahiran ini. Dan tidak ada nama dewa yang disebut dalam kelahiran ini. Tapi yang ada adalah atas pertolongan Tuhan. Kalau orang yang ada di dalam kegelapan, tidak mungkin lahirnya satu anak yang alami susah payah mengandung kubuat sangat banyak. Masih bisa berkata pertolongan Tuhan. Tidak mungkin saudara. Saya pernah khotbahkan ini, saya buktikan banyak alasan Adam Hawa selamat. Hari ini saya tidak lanjutkan, saya akan tambah satu lagi lalu kita akan teruskan ini. Perhatikan Kain dan Habel, waktu mereka memberikan persembahan, dua orang ini, satu yang beriman dan satu anak kegelapan. Anak iblis sama anak Tuhan. Waktu memberikan persembahan, mereka bisa kasih kepada Tuhan yang sama. Habel kasih Tuhan yang sama dengan yang Kain kasih. Kalau kasih ke Tuhan yang sama berarti ada iman yang diturunkan. Siapa yang turunkan? Pasti Adam dan Hawa. Mestinya Habel kalau kasih persembahan kepada Tuhan karena dia anak Tuhan. Kain kasih persembahan ke gunung yang tinggi, kepada ilah atau kepada pohon, kepada batu. Tapi heran, Kain bisa kasih persembahan kepada Tuhan yang tepat. Dan Tuhan waktu bicara kepada Kain, Kain tidak tanya, siapakah engkau dewa? Berarti Adam sudah lakukan semua yang terbaik, sudah turunkan iman semua yang terbaik. Cuma si anak yang memilih jalan sendiri, maka Tuhan tidak pernah mempersalahkan Adam dan Hawa di dalam mendidik anak, tapi Tuhan langsung tanya kepada Kain, di manakah
adikmu Habel itu. Jadi kalau saya sama istri atau saudara sama istri punya anak banyak, sudah didik dengan baik-baik, ada satu yang nakal dan jahat dan memalukan nama Tuhan, Tuhan tidak tuntut balas kepada mama dan papa. Karena mama dan papa sudah turunkan iman yang benar. Tuhan akan tuntut kepada si anak. Mengapa kau sudah dengar yang baik, kau menolaknya? Di manakah prinsip Alkitab membahas ini? Waktu Imam Eli punya anak rusak. Samuel juga punya anak rusak. Perhatikan orang yang pernah tinggal sejaman ini. Samuel dididik oleh Imam Eli dengan anaknya yang rusak. Samuel tetap hatinya bersih. Dan waktu Samuel punya anak, anak dari Samuel hidupnya kejar suap dan rusak. Bagaimana Tuhan menyinggapi dua kepala keluarga ini? Imam Eli sama Samuel. Yang Imam Eli Tuhan marah. Mengapa engkau lebih menghormati anakmu daripada aku? Tuhan vonis anaknya sama Imam Eli mati. Tapi Tuhan tidak pernah berkata pada Samuel, Samuel, kau hebat sih di dalam pelayanan ya, tapi kau bobol di anakmu. Gimana sih kau didik anak? Tuhan tidak pernah tegur Samuel tentang anak dia yang rusak. Berarti Samuel sudah turunkan semua iman yang sejati. Anaknya yang pilih nakal dan pilih melawan Tuhan, maka anaknya akan berhadapan dengan Tuhan. Nah perhatikan waktu Kain membunuh Habel, Tuhan tidak tegur si Adam dan Hawa. Gimana sih lu didik anak kok gak beres? Yang Tuhan kejar adalah si Kain. Di manakah adikmu itu? Apakah aku penjaga adikku? Ada ngobrol. Lalu Tuhan memberikan asuransi keselamatan. Tidak ada orang yang akan membunuh kamu. Kalau ada, akan kubalaskan kepada dia. Nah sekarang kita kembali ya. Jadi kita lihat iman pertama kali turun melalui keluarga. Dunia misi mulai rusaknya dari keluarga. Karena ayah dan ibu didik anak tidak pernah didik tentang misi. Ayo jujur, semua yang punya anak, pernahkah kita sharing tentang misi kepada anak? Pernah tidak? Kita lebih perhatikan nilai sekolahnya dan nilai musiknya, belajar celonya, bahasa Koreanya, bahasa Jepangnya, belajar masaknya, kumonnya, sakamotonya. Anak SD sudah belajar banyak, anak jadi SMP langsung masuk ICU dia, geger otak dia. Kita lebih bangga anak kita berprestasi, bisa pidato bahasa Inggris, dapat juara umum, juara 1. Dan di dalam pendidikan kita tidak pernah ngajari tentang dunia misi. Maka jangan harap anak-anak mengerti dunia misi, lalu suatu saat dilibatkan dia misi, dia bingung saudara. Kenapa ayah ibu tidak turunkan tentang ilmu misi? Karena ayah dan ibu juga tidak tertarik dengan misi. Maka kita lihat kebobolan pertama ini semua terjadi di keluarga. Satu anak lahir di keluarga kita baru bisa jalan menunggu bertahun-tahun. Baru bisa lari ke rumah tetangga menunggu bertahun-tahun. Dan baru dirusak oleh tetangga setelah anak kita bisa ngomong, bisa jalan, logika sudah bisa mikir, baru dirusak oleh tetangga. Tapi sebelum dirusak oleh tetangga, dirusak dulu oleh ayah dan ibu. Ayah dan ibu manjakan dia, lalu tidak turunkan iman kepercayaan. Masih umur 3 sudah dikasih iPad. Supaya tidak ribut, mama mau masak dikasih iPad. Dari kecil dia sudah lihat iPad, animasi, tangannya bisa gerak-gerak dan bisa browsing, bisa pilih game. Mamanya bangga. Cerita ke ibu-ibu yang ada di gereja. Anak saya bisa, coba kita tes ya. Coba buka game ini. Hebat. Coba jawab email, dia bisa buka ke tempat jawab email. Padahal dia belum bisa ketik, tapi dia sudah hafal. Orang tua bangga, anak saya milenial. Begitu nanti anaknya sudah remaja kecanduan dengan gadget. Wah, gereja yang diamukin. Gereja ini pembina remaja tidak pernah buat tema tentang gadget. Kecanduan gadget, mulai zaman dulu kita hamba Tuhan diomelin susah.
Gereja kok isinya doktrin. Di manakah tema gadget, kecanduan gadget. Emangnya setelah bahas gadget, anak-anak kita langsung puasa gadget? Nggak bisa. Yang kasih iPad siapa? Mama. Yang kasih layar yang tajam, mama yang belikan. Yang kasih wifi cepat, mama. Coba kasih handphone jadul, handphone Nokia yang zaman dulu, yang kayak batu bata itu. Nggak tertarik dia dengan handphone. Yang dikasih yang canggih-canggih. Akhirnya anak sudah kecanduan, lalu minta gereja yang bereskan. Saudara perhatikan, kebobolan di dalam dunia misi dimulai dari keluarga. Karena keluarga tidak nurunkan iman kepercayaan, maka anak yang ada dalam keluarga belum dilahirbarukan, belum mendapatkan kuasa Injil, maka anak ini tidak akan tertarik dengan dunia misi. Lalu lihat kebobolan yang kedua nanti terjadi di mana? Yaitu setelah manusia menjadi semakin banyak, maka sampai akhirnya ada wadah yang disebut gereja. Bobolnya di gereja. Lihat pembagian di dalam 10 hukum. Hukum 1 sampai hukum 3 ini bicara tentang Tuhan. Oke? Hukum keempat tentang hari Sabat. Ini tema gereja. Baru hukum kelima, hormati ayah dan ibu. Baru tentang keluarga. Hukum ke-6 sampai 10 baru tentang masyarakat. Jadi 10 hukum sudah ordokan Allah, gereja, keluarga, lalu masyarakat. Maka yang gerakkan keluarga, gereja. Yang gerakkan masyarakat, keluarga-keluarga yang setelah diisi oleh gereja, mereka akan mengisi kebutuhan masyarakat. Lalu keluarga-keluarga bergabung lagi ke gereja, gereja isi lagi. Maka khotbah di gereja harus dipanjangi, amin. Setuju? Sekarang tren di Indonesia, khotbah semua dipendekin. Ada gereja yang khotbah 15 menit. Lalu ada pesan sponsor. Pak, jangan khotbah lebih dari 15 menit. Karena kalau lebih, setan-setannya bangun. Dalam hati saya, lu kok tahu jam tidurnya setan? Jikalau khotbah menarik, orang tidak akan hilang konsentrasi. Kalau khotbah tidak menarik, orang akan bosan, saudara. Amin. Coba sekarang lagi main film Jackie Chan yang baru. Kita sudah tunggu lama. Film Jackie Chan-nya hanya setengah jam. Saudara mau nonton? 50.000. Baru duduk, Coca-Cola belum habis sudah bubar. Saudara puas tidak? Kenapa film drakor saudara nonton sampai ada yang berpuluh-puluh bahkan ratusan episode? Coba drakor hanya setengah jam satu episode. Ketemu dari kecil, mendadak sudah dewasa, lalu pacaran, mati, selesai film. Siapa yang mau nonton? Kita kejar semua panjang, betul nggak? Nonton film kita kejar panjang. Tapi kalau ke gereja, khotbah semua dipersingkat. Padahal itu kunci untuk mempengaruhi semua. Itu fondasinya adalah gereja. Kalau keluarga sudah bobol, maka peranan gereja yang meluruskan semua yang bobol-bobol itu. Maka di gereja ada apa? Ada sekolah minggu. Anak yang sudah bobol tadi dibenahi, sudah benahi, pulang ketemu mama yang rusak lagi celaka. Maka mama dibenahi di kebaktian umum. Koko yang rusak dibenahi di pemuda. Maka gereja mempunyai peranan yang sangat-sangat penting. Sehingga kalau keluarganya sudah beres, lalu gereja mengumumkan kita akan bermisi. Maka keluarga akan rapat keluarga. Kita utus kokokah atau memekah atau kali ini papakah atau kali ini mamakah. Jujur sampai hari ini waktu sudah bicara misi, pulang rapat keluarga tidak. Kita mau utus siapa? Saudara bilang ada. Keluarga saya berdoa begini, Tuhan ini aku, utuslah mereka. Gitu kan. Tuhan ini aku, utuslah mereka, bukan utus kami gitu ya. Kenapa? Misi bukan lagi sesuatu yang mempunyai daya tarik. Karena keluarga lemah di situ, gereja tidak memegang peranan yang sangat penting, sehingga terjadi bobol di situ. Maka kalau gereja sudah gagal di situ, bagaimana suara Tuhan bisa tiba ke family? Harus via gereja. Maka mimbar gereja hamba Tuhan memegang peranan yang sangat-sangat penting. Amin. Nah sekarang kita kembali
sampai kepada zaman Nabi Nuh dan seterusnya. Nanti besok di KU saya akan khotbah tentang Injil atau untuk jiwa bangsa-bangsa ya. Ini tema yang sangat menarik. Tapi waktunya sempit, saudara. Padahal itu tema yang sangat penting, saudara ya. Nah sekarang kita kembali ya. Waktu Adam dan Hawa sudah diselamatkan, dia turunkan iman. Oleh sebab itu nanti bisa muncul Set. Adam dan Hawa lihat anak yang dia cintai Habel mati. Dia punya rohani luar biasa. Waktu muncul Set, dia tidak berkata, Tuhan, Engkau sudah main-main sama saya, kasih anak Habel, lalu dibunuh, diambil. Sekarang kasih lagi Set, nanti dibunuh lagi, mana? Tapi tidak, dia keluarkan kalimat, Set artinya pengganti, karena Kain sudah membunuh Habel. Tidak ada kalimat makian, saudara. Yang ada Set pengganti. Inilah pertama kali muncul tema pengganti. Adam dan Hawa, mereka mengerti tema pengganti. Maka nanti tema pengganti akan menjadi tema yang sangat penting sampai kepada dunia perjanjian baru. Karena Yesus yang akan menggantikan. Oke, sekarang kita kembali. Nah perhatikan, sampai kepada Kejadian pasal yang kelima, iman terus turun melalui Set. Turun, barulah muncul Henok. Nah Tuhan sekarang menaruh firman-Nya kepada keturunan Adam dan Hawa yang sudah selamat itu melalui jalur Set yang adalah orang percaya. Tuhan tidak kasih firman kepada keturunan Kain. Maka pemberitaan Injil itu dilakukan oleh orang Kristen, bukan oleh orang yang bukan Kristen. Karena Tuhan tidak taruh firman kepada orang yang dia tidak selamatkan untuk menjadi pekabar Injil. Tuhan kasih firman kepada keturunan daripada Set melalui Adam dan Hawa, nanti muncullah Henok. Di dalam kitab Yudas muncul kalimat, Henok ini adalah pemberita khotbah yang luar biasa, dan dia orang pertama yang khotbah tentang akhir zaman. Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi orang fasik. Henok Tuhan munculkan di zaman itu, Tuhan kasih firman. Disitulah Injil yang dikabarkan, yaitu murka Tuhan yang menyala-nyala. Yaitu Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghabiskan orang fasik. Tadi saya katakan Injil harus seimbang, keadilan sama kasih. Setelah bicara keadilan Tuhan dengan murka yang menyala-nyala, nanti kasihnya adalah Batrah Nuh. Lihat Henok waktu khotbah. Tema akhir zaman itulah tema akhir bah. Karena Tuhan akan membinasakan semua orang fasik. Sebelum dibinasakan Tuhan sudah ngomong duluan. Tuhan begitu baik, sebelum Adam Hawa makan buah yang dilarang, kau kalau langgar kau pasti mati. Tuhan kasih tahu duluan. Coba kalau sudah makan, Tuhan berkata, lupa kasih tahu, maaf. Gitu ya. Memang Tuhan tidak bilang maaf ya. Ini saya pakai bahasa sehari-hari ya. Aduh, telat saya kasih tahu. Mati kau ya. Nggak ada itu. Sebelum Tuhan sudah kasih tahu. Sebelum zaman Nuh, Tuhan sudah pakai Henok untuk memberitakan. Henok sudah beritakan, lalu dia naik ke sorga. Dan dia waktu kasih nama anaknya Metusalah, itu isinya berita tentang kau harus cepat bertobat. Apa artinya Metusalah? Metusalah anak dari Henok. Metusalah artinya kalau kau mati, kiamatlah sudah. Coba kalau saya jadi teman sekolah Metusalah. Lihat dia kena gigit nyamuk, langsung obati, jangan kau mati, jangan kau mati. Kalau kau mati, kiamatlah sudah. Nuh menaruhkan berita firman di dalam nama anaknya. Maka ada orang yang hitung setelah nanti saatnya Metusalah hidup sampai akhir, itulah nanti saatnya Batrah, saatnya air bah. Lalu penghukuman Tuhan akan terjadi, nanti dari Lamek muncul si Nuh, anak ini akan memberikan penghiburan, dan disitulah ada berita calling tentang keselamatan, yaitu masuklah ke dalam Batrah. Tuhan tawarkan semacam pengampunan kepada mereka,
Tapi Tuhan biarkan Nuh yang mengabarkan. Dan Tuhan sudah kasih tahu. Nanti berita yang kamu sampaikan hanya 8 orang yang akan masuk. Jadi perhatikan, Nuh adalah pengkhotbah pertama yang memberikan jawaban tentang keselamatan, yaitu percaya kepada Tuhan, yaitu masuk bahtera. Henok pengkhotbah pertama yang mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Nuh pemberita Injil pertama yang menawarkan keselamatan, yaitu dia terus kabarkan. Dan Nuh pemberita kebenaran memenangkan 7 orang. Dengar baik-baik ya. Dari mana kita lihat Nuh memenangkan 7 orang? Di dalam kitab Petrus diliskan yang masuk di dalam bahtera, yang diselamatkan, yaitu Nuh dan 7 orang lainnya. Ini satu-satunya ayat di Alkitab yang memecahkan angka 8, yaitu Nuh dan 7 orang lainnya. Artinya Nuh yang dapat berita firman, Nuh harus yakinkan ke istri, yakinkan ke anak, yakinkan ke menantu. Dan Nuh dan 7 orang lainnya. Berarti Nuh memenangkan 7 orang. Lot tidak memenangkan satupun. Meskipun 2 anaknya ikut dia pergi, 2 anaknya memperkosa si Lot. Bakal menantunya mengolok-olok, tidak berhasil menangkan. Istrinya pun dia tidak berhasil menangkan, dan anaknya akhirnya perkosa dia. Tetapi Nuh dan 7 orang lainnya. Lalu perhatikan, di zaman Nuh itu, dia pemberita kebenaran, berita pengampunan, kau masuk, kau akan selamat. Dan Nuh sudah dengar, tidak ada yang akan selamat, kecuali 8 orang yang masuk. Kalau kita diam dunia misi, lalu diumumkan oleh Pak Pendeta, saudara sekalian, kita butuh 50 orang akan bermisi ke satu kota. Ketahuilah, setelah kita khotbah sampai 50 sesi, tidak ada satupun yang bertobat. Saudara pergi tidak? Jujur. Saudara bilang, ini pendeta cari ladang yang ngaco nih ya. Masa pengharapan kok tidak ada, sudah kumpulkan 50 orang, uang habis banyak, tidak akan ada orang yang bertobat. Tetap pergi atau tidak? Langsung kita lemes. Kapan lagi gua foto sama orang yang selamat? Nggak mungkin ada, karena nggak ada yang bertobat. Nuh sudah dengar hanya 8, dia tetap kabarkan kebenaran, dan bukti dia terus mempunyai hati yang percaya pada Tuhan, dan mengasihi orang-orang yang dia sudah kabarkan, yaitu dia menunggu sampai yang terakhir. Coba bayangkan kalau kita adalah Nuh. Begitu lihat langit sudah gelap, kita masuk duluan. Amankan diri dulu. Daripada gua yang hanyut nanti. Tapi Nuh tidak. Alkitab catat setelah Nuh masuk, pintu bahtera tutup tepat di belakang dia. Berarti dia orang terakhir, susah. Kenapa dia terakhir? Karena menanti. Mungkin ada hitam-hitam bayang-bayang. Ya ternyata citah misalnya ya. Ternyata gajah. Bukan. Dia tunggu sampai terakhir. Baru dia masuk. Saya percaya dia masuk dengan wajah yang sedih luar biasa. Karena tidak ada lagi orang yang percaya pada dia. Dan setelah itu pintu bahtera ketutup. Dan akhirnya Tuhan menghabiskan orang fasik. Menggenapkan kalimat dari khotbah Henok. Maka sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Yesus mengambil cerita Nabi Nuh. Anak manusia kelak akan datang seperti zaman Nabi Nuh. Karena zaman Nabi Nuh itu kiamat dengan air. Nanti zaman Yesus datang kali kedua, kiamat dengan api. Ini ada paralelnya. Jadi kiamat sudah terjadi, Tuhan mulai dengan bumi yang baru, dengan 8 orang. Nanti dosa masuk lagi. Nah perhatikan ya, dosa masuk lagi. Nanti sampai kepada zaman Abraham, Tuhan menubuatkan satu kalimat. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ini bukan oleh si pribadi Abraham. Karena Abraham membuat nama Tuhan tercelah. Waktu dia pergi ke Mesir, dia menipu Firaun. Bagaimana kau bisa membuat nama Tuhan dimasyurkan di seluruh muka bumi? Kau menipu Raja Firaun sehingga Firaun suruh kamu pergi. Wah, ini pengusiran halus antar dia pergi. Kau sudah nipu. Dan Abraham menipu Abimelek. Maka kalimat Tuhan, olehmu semua bangsa di muka bumi akan dapat berkat. Ini penggenapan tentang datangnya Yesus
Kristus. Nah, sekarang kita kembali. Abraham, dia dilatih oleh Tuhan, dia turunkan iman ke anak. Maka kita lihat, anak dari Abraham yang namanya Ishak waktu masih remaja, sudah mempunyai doktrin yang sangat dalam. Sekarang sudah 5, 6 ya, cepat kali. Baru sampai Isa, saudara. Kita akan selesai sampai kematian memisahkan kita, saudara. Saya percepat ya. Di sini sudah ada api dan kayu. Di manakah korban persembahan? Abraham bilang, Tuhan akan menyiapkan. Lihat iman dari Ishak yang luar biasa. Ishak waktu ditangkap, kira-kira kalau kita jadi Ishak, berarti sayalah yang akan dibunuh, betul nggak? Kira-kira waktu kita diikat, ketemu Abraham yang waktu dekat, kita tendang Abraham atau tidak? Bayangkan kalau Ishak tendang Abraham, Abraham jungkil balik. Lalu Ishak lari, Abraham kejar. Alkitab tambah 2 pasal. Abraham kejar Ishak sampai ke hutan-hutan sana misalnya. Wih, jadi lucu ayat Alkitab. Tapi heran, Ishak tidak lari. Ini iman kayak apa ini? Ini turun dari Abraham, nanti iman turun kepada Yakub juga. Maka 3 orang ini disebut bapak leluhur, Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah Tuhan pelihara semua iman mereka turun-temurun. Karena melalui keluarga Tuhan turunkan semua rahasia iman dan rahasia misi. Nanti sampai kepada zaman Musa barulah peranan yang namanya imam lah, peranan Lewi lah. Sebelum ada kemah suci, semua peranannya adalah keluarga-keluarga. Maka keluarga ini mirip miniaturnya gereja. Di dalam keluarga ada gembala sidangnya. Siapa? Papa. Lalu ada ibu gembala sidangnya, mama. Dan di keluarga ada departemen pengajarannya. Maka mama ajari 1 tambah 1, 2. Ada departemen penginjilannya. Mama ajarin si anak, ini sama ini bedanya apa. Kalau ini anak setan, kalau ini anak Tuhan. Apa bedanya ma? Anak Tuhan hidupnya lebih baik. Dia ini anak berandalan, ini anak jahat. Ada pengajarannya, ada penginjilannya, ada pengembalaannya. Ma, saya stres ma. Kenapa kau stres? Nah, lalu di keluarga ada pembinaan, ada perjamuan kasihnya. Ini miniaturnya gereja. Saling mendoakan, ada ibadahnya, ada doanya. Lalu ada mengajarin bagaimana memberikan persembahan dan seterusnya. Itu semua di gereja. Di keluarga. Maka kalau keluarga bobol, masuk dalam tema gereja. Nanti pasti bobol. Maka kita lihat sampai kepada ada kemah suci. Terjadi kerusakan-kerusakan di dalam suku-suku yang terus berontak kepada Tuhan. Karena bobolnya di keluarga, bobolnya di suku-suku. Akhirnya muncullah bani-bani yang berontak kepada Tuhan dan Tuhan matikan mereka. Oke, nah, sekarang kita percepat dulu ya. Nah, sampai kepada zaman seluruh perjanjian lama ini sudah selesai. Kita perhatikan Tuhan memelihara semua rangkaian iman yang luar biasa. Tuhan memunculkan nabi-nabi untuk menegur penguasa-penguasa. Tuhan munculkan nabi untuk menegur keluarga. Akan ditegur dan akan dimatikan oleh Tuhan. Tuhan menegur si hamba Tuhannya. Maka si Harun, si Miriam ditegur oleh Tuhan. Dan Miriam Tuhan jatuhkan kusta. Tuhan mengvonis si Musa, kau tidak akan masuk ke tanah perjanjian dan hanya sampai ke gunung Nebo. Di situ kita lihat peranan dari Tuhan yang memegang kendali. Nabi-nabi dimunculkan, orang-orang awam juga dimunculkan. Ada Musa, ada tua-tua. Dan ini adalah untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan yang begitu banyak. Dan nama Tuhan akan menjadi harum di bangsa-bangsa melalui bagaimana Tuhan bekerja memakai umatnya. Tapi Alkitab katakan akhirnya nama Tuhan dihujat di segala bangsa. Israel, kau bukan lagi pokok anggur yang hasilnya buah yang manis, tapi buah yang kau hasilkan adalah asam. Maka kita lihat nanti semua penggenapannya di Kristus. Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Itu adalah ego eimi kalimat yang ke-7. Yohanes pasal kedua dimulai dengan tanda yang pertama.
air dirubah menjadi anggur. Ego eimi yang ketujuh, akulah pokok anggur. Berarti ada rahasia yang Yesus mau sampaikan. Perhatikan semua kegagalan perjanjian lama, kegagalan bangsa Israel akan digenapi oleh Kristus yang adalah pokok anggur yang sejati. Nah, nanti di sesi yang kedua kita akan melanjutkan sampai PB selesai, semua tema misi kita sudah pegang, baru kita lihat tantangan yang terjadi. Kalau ini kita belum kuasai, waktu kita sampaikan, Yesus mati bagimu, Yesus sayang kamu, enggak usah kita pergi jauh-jauh, dia sudah dengar lama dari guru sekolah minggunya. Yesus yang mati bagimu, Yesus mengasihi kamu, enggak usah kita terbang jauh-jauh, dia sudah mengerti. Tetapi selain itu apa lagi? Lihat, Yesus berkata, kitab suci, Musa menulis tentang aku. Kitab nabi-nabi menulis tentang aku. Perjanjian lama menulis tentang Kristus. Cara menulis tentang Kristus, ini variasinya banyaknya luar biasa. Dan Yesus memberikan perumpamaan, tidak pernah Yesus ulangi. Yesus menyembuhkan orang sakit, tidak pernah Yesus ulangi cara yang sama. Yesus memberitakan Injil, tidak pernah Yesus ulangi cara kedua. Artinya apa? Bagaimana Yesus memahami semua berita yang dia sampaikan dengan kekayaan menyampaikan yang luar biasa. Inilah yang mendorong kita di dunia misi harus mempunyai pengetahuan, pengertian firman yang komplit dan harus mendalam. Yesus bicara kepada Nikodemus, tidak pernah Yesus ulangi ke perempuan Samaria. Yesus bicara kepada perempuan Samaria, tidak pernah Yesus ulangi kepada siapapun. Padahal itu tema penting. Artinya apa? Artinya pintu masuk kita bicara Injil bisa dari tema-tema yang begitu banyak. Dengan cara apa? Kita mengerti rahasia Injil. Amin. Kalau tidak mengerti rahasia Injil, bolak-balik anak terhilang, sudah pulang. 15 tahun yang lalu sudah dikhotbahkan, masih hilang si anak ini. Sekarang pulang lagi. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, anak terhilang, balik lagi. Sudah balik, hilang lagi, balik lagi, hilang lagi, balik lagi. Pada kitab suci dari Kejadian sampai kitab Wahyu, rahasia firman begitu dalam. Sehingga lihat Yesus pergi pelayanan, Yesus melayani. Ini contoh yang sangat penting. Karena Yesus masuk ke dunia internasional. Terakhir sebelum kita break. Kenapa saya katakan Yesus masuk ke dalam dunia internasional? Yesus dilahirkan di Bethlehem, lalu dia harus dibesarkan di Nazaret. Nazaret adalah desa atau tempat yang sangat kecil, tapi itu desa yang akan dilalui oleh banyak orang untuk menembus ke tempat yang lain. Dan Yesus memindahkan poskonya di Kapernaum. Kapernaum disebut kotanya Yesus. Itu kota pelabuhan, itu kota internasional. Kita kalau mengerti internasional, jangan bicara internasional sekarang ada Eropa, Amerika, macam-macam ya. Itu zaman dulu internasional. Karena lalu lalangnya semua pedagang-pedagang, waktu mereka tiba di situ, mereka akan tiba di Kapernaum. Maka di Kapernaum banyak pemungut cukai. Karena cukai-cukai diambil di situ orang berdagang dan orang tamu-tamu yang masuk. Dan itu dunia internasional. Yesus waktu mati di atas kayu salib, dikasih 3 bahasa. Bahasa apa aja? Di Yohanes pasal 19 ada Latin, ada Yunani, ada Ibrani. Lihat ya, ini internasional. Latin ini dipakai oleh orang Romawi. Dijajah oleh orang Romawi, semua orang Romawi bisa baca Latin. Lalu Yunani, lalu lalangnya orang-orang Yunani. Kebudayaan Yunani, kebudayaan yang sangat tinggi pada waktu itu. Dan orang Yunani waktu lewat bisa baca. Orang Yahudi, orang lokal waktu lihat bisa baca. Artinya Yesus dipermalukan secara dunia internasional. Zaman itu dunia sudah sangat-sangat keren. Saudara lihat sampai kepada zaman Paulus waktu dia pergi ke Efesus. Efesus sampai hari ini ada puing-puing, ada peninggalan-peninggalan. Waktu kita lihat puing, keheran-heran. Kok bisa megah kayak begini, belum hancur-hancur. Meskipun sisa-sisa. Itu teknologi zaman dulu sudah begitu hebat. Lihat akuaduk itu. Zaman Herodes waktu bangun, sampai hari ini masih ada peninggalan. Itu otak yang dipakai itu berapa hebat. Lihat itu bundaran. Kalau kita lihat itu ada semacam pintu-pintu yang bundaran itu. Itu batu yang satu menahan batu yang lain. Itu kokohnya luar biasa. Itu otak manusia sudah mencapai level yang sangat-sangat tinggi di waktu itu.
Apakah Injil relevan? Jawabnya Injil relevan. Apakah Yesus merubah berita Injil dengan berita yang abangan-abangan? Tidak. Sekarang kesulitan di dalam dunia misi, wah dunia sudah berubah, anak-anak muda sudah berubah, mari kita ganti. Akhirnya Injilnya yang dirubah. Injil tidak perlu dirubah, zaman boleh rubah, Injil dari dulu Kejadian sampai Wahyu isinya sama. Alkitab tidak pernah revisi dan berlaku untuk segala zaman. Amin. Gereja mulai merubah. Kalau menjangkau anak muda, kita rubah tren anak muda. Saya khotbah di banyak gereja. Kadang-kadang mata saya kesilau luar biasa. Karena lampu sorotnya seret. Belum khotbah sudah buta saya. Wah, suasana dibuat gelap. Wish, kayak diskotik. Lalu ikon hamba Tuhan semua dibuang. Kalau dulu kita lihat hamba Tuhan gampang ya. Pakai jas, Alkitab. Wah, poksu. Sekarang susah. Hamba Tuhannya pakai kaos, celana jeans, sepatu olahraga. Dia jalan kita bingung. Ini jemaat atau hamba Tuhan? Ternyata dia pengkhotbahnya. Heran. Ikon sudah tidak ada. Gereja malu kalau hamba Tuhannya memakai jas hamba Tuhan. Maka supaya bisa membaur, ubah semua. Kenapa guru yang ngajar ada baju seragam? Karena itu ikonnya. Kenapakah orang-orang yang disebut dokter pakai baju putih, lalu pakai seragam tertentu waktu operasi? Itu ikonnya. Coba supaya pasien tidak ngeri lihat dokter masuk pakai kaos swan. Supaya dia kira, oh abang becak datang. Wah saya tenang gitu ya. Kenapa itu kok tidak ubah? Lalu lihat di dalam partai-partai ada baju partai. Kehormatan mereka kalau sudah pakai itu. Tapi dalam dunia kekristenan semua diubah supaya tidak terlihat ada gap. Hamba Tuhan kalau layani penjahat, hamba Tuhan pakai anting-anting. Layani orang tato, dia bertato. Nanti layani yang tidak bertato, dia hapus lagi gitu. Layani orang banci, dia banci gitu. Wah jadi kacau saudara. Gereja sudah kehilangan arah, maka gereja yang ngerubah mengikuti dunia. Mestinya dunia yang mengikuti gereja. Oke ya, kita sudah sampai kepada fondasi pertama penting. Nanti kita akan lanjutkan dan kita akan masuk di dalam globalisasi. Jikalau fondasi tidak kuat, tidak usah globalisasi. Setiap zaman kekristenan sudah merosot. Apalagi masuk dalam dunia globalisasi. Kesulitan kita menangani anak-anak kita sudah susah. Gereja sudah kurang ada api. Lalu penginjilan sudah tidak jalan. Dan banyak yang sudah mati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk sesi yang pertama ini. Kami berdoa untuk sesi break dan sesi selanjutnya. Tuhan berkati setiap kami supaya kami memahami kesalahan yang pertama yang terjadi dalam dunia misi. Sehingga tantangan-tantangan itu kalau tidak dibereskan, maka tidak ada kekuatan untuk anak-anak Tuhan menghadapi dunia yang begitu rusak, menghadapi arus dunia yang begitu menghanyutkan. Tuhan bangunkanlah keluarga-keluarga Kristen, bangunkanlah gereja-gereja Tuhan, persiapkanlah semua anak Tuhan menjadi prajurit-prajurit Injil yang sejati. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya silakan kepada MC. Terima kasih pada Pendeta Aiter yang sudah menyampaikan pada sesi pertama, Bapak Ibu saudara sekalian. Dari tadi kita mendengarkan berita rangkaian Injil ya, mulai dari Adam sampai ke Wahyu. Kita begitu tercengang gitu ya. Ada peran keluarga di situ dan ada juga peran gereja untuk memberitakan berita Injil yang benar gitu ya. Nanti kita akan masuk ke berikutnya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita akan break, kita akan merayakan sebentar lagi untuk ulang tahun yang ke-50 ya. Kami undang untuk Pak Eben maju ke depan. Pak David Kosasi boleh maju ke depan. Pak Sindiong ada enggak? Pak Sindiong. Mari saya mengundang Pak Sindiong untuk maju ke depan. Bapak Ibu, kita akan melakukan prosesi penyalaan lilin, kemudian pemotongan kue begitu ya. Untuk ulang tahun yang ke-50, misi GKA Gloria. Kita akan nyanyikan Happy Birthday dulu ya. Dinyalain dulu aja. Dinyalain. Happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tiup lilinnya, kami undang untuk Pendeta Alex Lim boleh maju ke depan. Tiup lilinnya, Pendeta Alex Lim untuk boleh maju ke depan. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Pak Alex Lim boleh silakan. Pak Alex Lim boleh maju ke depan silakan. Kita nggak tiup ini kalau Pak Alex belum naik. Mari sama-sama kita tiup lilinnya ya. Hitungan ke ya boleh. Pak Boyega ada? Boleh? Mari silakan Pak Boyega. Boleh? Silakan Pak Boyega. Pak Tekno, ada Pak Tekno? Pak Tekno datang enggak Pak Tekno? Pak Boyke ini adalah ketua yayasan kita, Yayasan Pelita Abadi Mulia. Dan Pak Tekno adalah pengurus misi pembina YPAM gitu ya. Kita akan tiup sama-sama, hitungan ketiga gitu ya, kita tiup sama-sama ya. 1, 2, 3, mari. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Minta dengan hormat Pak David Kosas itu pimpin dalam doa. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri ya. Bapak, hari ini kami datang padamu dengan penuh rasa syukur karena Tuhan menolong kami untuk sekali lagi memahami dunia misi yang kami tahu berasal dari Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Aiter yang sudah menolong kami memahaminya dalam sesi pertama dan nanti akan berlanjut pada sesi berikutnya. Hari ini juga kami mengingat kembali langkah kami sebagai gereja yang mencoba menaati panggilan itu, amanat agung Tuhan. Dari satu langkah yang sederhana kami mulai dan terus berjalan hingga hari ini. Kami melihat ke belakang dan terkagum karena Tuhanlah yang menaruh kerinduan itu. Tapi ke depan kami yakin juga Tuhan yang terus menolong kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai satu komunitas gereja Gloria dalam menanggapi panggilan ini. Bukan untuk kebesaran kami tapi untuk kemuliaan dan hormat Tuhan. Sehingga seluruh bangsa, seluruh orang yang belum mengenal Tuhan lewat pelayanan ini boleh dibawa dan dipersembahkan kepadamu. Tuhan, kami juga bersyukur di tengah-tengah seminar ini kami juga boleh mendapatkan waktu untuk beristirahat, menikmati berkat-Mu, bercakap-cakap, berfellowship bersama. Biarlah dalam masa kami menikmati hidangan ini, Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang setia, Allah yang terus beserta dengan kami. Segala puji, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu dalam nama Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.